Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat berjumpa dalam majelis yang insya Allah barokah ini. Amin. Sholawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Zahratul Hasanah, dan teman saya, Bu Yakti Prihatin, yang mana insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang haji dan umroh. Haji menurut lughah atau secara bahasa adalah al-qasdu, yang berarti menyengaja. Sedangkan pengertian haji menurut istilah berarti bersengaja atau menyengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara dan syarat tertentu dan dilakukan pada waktu tertentu. Demikian adalah pengertian dari haji. Adapun umroh menurut bahasa berarti ziarah atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah umroh adalah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'i antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah, dan mencukur atau menggunting rambut. Itu adalah pengertian dari umroh. Selanjutnya, dasar hukum pelaksanaan haji dan umroh. Mengenai hukum ibadah haji, asal hukumnya adalah wajib ain bagi yang mampu. Haji merupakan rukun Islam yang kelima, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakannya. Kemudian dasar hukum yang pertama adalah Al-Quran, yang mana dijelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Itu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dasar hukum yang kedua adalah hadis, yang artinya dari Ibnu Abbas telah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji, maka sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari sesuatu halangan yang akan mengiringinya. Selanjutnya, hubungan haji dan umroh. Di dalam ibadah haji,
sebenarnya mengandung dua macam ibadah yang berhubungan, yaitu yang pertama adalah haji. Haji bisa dikatakan haji besar. Kemudian yang kedua adalah umroh, biasa dikatakan haji kecil. Di dalam Al-Quran diperintahkan sebagai berikut. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dapat dikerjakan sebagai berikut. Yang pertama, haji tamattu. Lebih utama mengerjakan umroh hingga selesai, kemudian pada waktu haji tanggal 8 Dzulhijjah melakukan ibadah haji sampai selesai. Yang kedua adalah haji qiron. Umroh dan haji dikerjakan menjadi satu atau secara bersama-sama. Yang ketiga adalah haji ifrad. Pada bulan Syawal tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah hanya mengerjakan haji saja, sedang umroh dijalankan sebelum bulan Syawal atau setelah selesai mengerjakan haji di dalam tahun itu juga. Selanjutnya adalah syarat-syarat wajib, rukun, wajib, dan sunnah haji dan umroh. Yang pertama, syarat-syarat wajib haji dan umroh. Orang-orang yang berkewajiban menjalankan ibadah haji dan umroh hanyalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. Yang keempat, merdeka. Dan yang terakhir, mampu atau kuasa. Selanjutnya adalah rukun haji, yang mana rukun haji itu ada 6 perkara. Yang pertama, ihram. Ihram adalah berpakaian ihram dan niat ihram haji. Yang kedua adalah wukuf atau berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf. Tawaf haji yang disebut tawaf ifadah. Yang keempat adalah sa'i atau berjalan atau lari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Yang kelima adalah tahallul atau membuka ihram dengan cara mengunting rambut sedikitnya 3 helai. Dan yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Yang selanjutnya adalah wajib haji. Wajib haji yang pertama adalah ihram. Ihram dilakukan dari batas tempat dan batas waktu yang telah ditentukan, yang mana batas tempat dan batas waktu tersebut disebut dengan mikot. Kemudian wajib haji yang kedua adalah bermalam di Muzdalifah. Dilaksanakan sepulang dari padang Arafah ke Mina. Kemudian wajib haji yang ketiga adalah bermalam di Mina selama 3 atau 2 malam, yakni pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, atau 13 Dzulhijjah. Kemudian wajib haji yang selanjutnya adalah melontar jumroh Aqobah, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan melempar ketiga jumroh pada hari tasyrik. Kemudian yang terakhir adalah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan atau yang dilarang karena ihram. Demikian adalah wajib haji. Kemudian selanjutnya adalah sunnah-sunnah haji. Sunnah haji yang pertama adalah mandi untuk ihram. Sunnah haji yang kedua adalah sholat sunnah ihram 2 rakaat. Sunnah haji yang ketiga adalah tawaf qudum, yaitu tawaf karena datang di tanah haram. Yang selanjutnya adalah membaca talbiyah. Kemudian nomor 5,
bermalam di Mina pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang keenam, bermalam di Arafah pada siang hari dan malam hari. Kemudian berhenti di Masy'aril Haram pada hari Nahar atau hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Dan yang terakhir, berpakaian ihram serba putih. Demikian adalah sunnah-sunnahnya haji. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah rukun dan wajibnya umroh. Rukun dan wajibnya umroh itu ada 5. Yang pertama adalah ihram dengan niatnya. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Dan yang terakhir tertib. Kemudian selanjutnya adalah wajib umroh, yang mana wajib umroh itu ada 2 perkara. Wajib umroh yang pertama adalah ihram dari mikot. Kemudian wajib umroh yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang diharamkan karena ihram. Selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan haji dan umrah. Yang pertama yaitu niat dan berpakaian ihram. Langkah-langkahnya adalah mandi, menggunakan pakaian ihram, berwudu, dan sholat. Kemudian membaca niat haji, yaitu nawaitul hajja wa ahramtu billahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjati. Setelah memakai pakaian ihram, baik lelaki dan perempuan mempunyai larangan yang harus dipatuhi. Yang pertama, larangan bagi laki-laki yang sudah memakai kain ihram, yaitu tidak boleh menggunakan pakaian biasa, tidak boleh menggunakan alas kaki yang menutup mata kaki, kemudian tidak boleh memakai penutup kepala, baik topi maupun peci. Kemudian larangan bagi wanita tidak boleh memakai kaos tangan dan penutup muka. Adapun larangan keduanya baik untuk laki-laki dan perempuan adalah tidak boleh memakai wewangian, mencukur atau mencabut bulu atau rambut, berburu, menikah atau menikahkan, bermesraan, berkata kotor, merusak tanaman di sekitar Mekah. Langkah selanjutnya yaitu jamaah menuju Masjidil Haram dan membaca kalimat talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Langkah berikutnya adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, dimulai dari terbit matahari hingga tergelincir sampai dengan hari nahar atau penyembelihan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah. Saat wukuf melakukan hal-hal antara lain, yang pertama, sholat jamak takdim dan hasar, zuhur dan asar. Berikutnya, berdoa, berzikir bersama, membaca Al-Quran. Kemudian, sholat jamak takdim maghrib dan isya. Langkah berikutnya yaitu mabit atau bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah hanya sejenak saja pada malam hari kurban. Hal-hal yang dilakukan adalah mengambil kerikil untuk melempar jumroh sebanyak 49 atau 70 butir. Melempar jumroh dilakukan di tengah malam 10 Dzulhijjah di Bukit Aqobah. Cara melempar jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah kerikil, dan tidak boleh melakukan melempar bersama, serta batu yang sudah dilempar tidak boleh digunakan kembali. Langkah berikutnya yaitu tahallul atau bercukur. Tahallul atau bercukur memiliki aturan tersendiri.
Antara lain, bagi laki-laki biasanya dicukur sampai gundul, tetapi untuk perempuan dipotong rambutnya secukupnya saja. Dan setelah itu boleh memakai pakaian biasa. Langkah selanjutnya adalah tawaf ifadah. Dimulai dari berwudu dan masuk ke Masjidil Haram. Tata cara masuk ke Masjidil Haram boleh lewat pintu mana saja, tetapi Rasulullah mencontohkan lewat dari pintu Babus Salam. Adapun doa yang dilafalkan pada saat memasuki Masjidil Haram yaitu Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dan setelah itu mulailah tawaf bagi laki-laki untuk 1-3 putaran dengan cara lari-lari kecil. Kemudian untuk putaran yang keempat dan ketujuh jalan seperti biasa. Akan tetapi bagi wanita tidak ada lari-lari kecil. Doa yang dibaca ketika tawaf tersebut adalah doa sapu jagat yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan langkah selanjutnya adalah sya'i dari Safa ke Marwah. Dilakukan dengan cara berjalan di antara Bukit Safa dan Marwah. Dan ketika melewati lampu hijau dianjurkan untuk berlari-lari kecil. Setelah sya'i yaitu lempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Mulai dari yang kecil, menengah, kemudian besar. Dan semua itu dilakukan secara berurutan masing-masing dengan 7 batu. Dan yang terakhir adalah tawaf wada atau perpisahan yang dilakukan untuk meninggalkan Mekah, kemudian jamaah haji atau umroh menuju ke negara masing-masing. Nah, demikian tadi tata cara pelaksanaan haji. Semoga bermanfaat. Dan atas segala kesalahan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.